Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan,
Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yakobus 2. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan demikian, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus atau lebih kepada orang tertentu karena dia kaya, cantik, ganteng, memiliki kedudukan, berpakaian indah, atau yang lain-lain. Hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Sikap semacam ini tidak didorong oleh kasih yang murni. Yesus Kristus telah mati di kayu salib bagi kita, bagi semua manusia, baik itu orang jahat, orang baik, kaya, miskin, punya kedudukan atau tidak punya kedudukan di hadapan Tuhan sama. Yesus Kristus rela mati demi menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui pasal ini, Yakobus mengingatkan kita semua, saya dan saudara, dan semua umat Tuhan untuk tidak menilai orang berdasarkan penampilan fisik dan derajat sosial. Siapakah kita sehingga kita berhak menentukan kepada siapa hormat dinyatakan atau kepada siapa ketidakhormat dinyatakan? Di dalam ayat 2-4 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Status sosial tidak menjadi penentu status manusia di hadapan Tuhan. Di ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya dengan barang siapa yang mengasihi dia? Tidak ada ukuran apapun yang dapat menggeser hukum kasih, karena hukum kasih tercermin dalam setiap hukum yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Di ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman yang menyelamatkan merupakan iman yang tidak berhenti hanya sebatas atau sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi harus didorong, dibuktikan dengan ketaatan kepada Tuhan.
Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Di ayat 20 dikatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus mengingatkan kita untuk peduli pada saudara seiman yang miskin atau yang mengalami kesusahan. Yakobus mengingatkan kita untuk peduli pada saudara seiman yang miskin atau yang mengalami kesusahan. Yakobus mengingatkan bahwa tanpa kepedulian, iman itu mati dan tak berdaya. Tanpa ketaatan dan tindakan yang serasi dengan iman, sesungguhnya iman itu kosong atau mati adanya. Karena setan pun memiliki pemahaman iman yang sama, bahkan ia gentar kepada Tuhan. Di ayat 19 dikatakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Abraham dibenarkan karena iman dan perbuatan yang selaras dengan imannya, sehingga Tuhan berkenan kepada Abraham. Begitupun juga dengan Rahab. Di ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Betapapun kita mengaku memiliki iman kepada Yesus Kristus, namun tanpa perbuatan yang selaras, tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi umat yang memiliki iman dan selaras dengan perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.